Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Satyo Yusuf Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan nomor induk mahasiswa 193300416251. Saya berasal dari kelas Perbandingan Hukum Perdata kelas 01 dengan Bapak dosen Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPIRB, CML, CMA, dan CMLC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menemukan persamaan hukum dan perbedaan hukum, serta menemukan sebuah hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, yang melihat dari perbandingan lembaga dan konsep untuk menentukan suatu penyelesaian masalah dalam sistem hukum yang bertujuan seperti pembaharuan hukum, modifikasi hukum, dan lain sebagainya. Istilah-istilah asing dalam perbandingan hukum diantara lain adalah yang pertama ada comparative law, kemudian comparative jurisprudence, foreign law, dan droit compare yang berasal dari istilah Prancis. Beberapa ahli hukum menyebutkan diantaranya adalah Rudolf B. Schlesinger yang mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang pembaharuan bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Kemudian, ahli Sujono Diryosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain, atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kemudian, Dr. Sonaryati Hartono, SH, mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu hukum, seperti yang sering dianggap orang. Metode ini digunakan untuk membandingkan lembaga hukum atau legal institution dalam sistem hukum yang sama dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama. Dengan membandingkan kedua lembaga dan sistem hukum tersebut, maka ditemukanlah elemen-elemen hukum yang berbeda. Tujuan dari perbandingan hukum yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja. Lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari sistem hukum-hukum tersebut yang diperbandingkan. Perbandingan hukum mempunyai peranan yang penting dalam bidang hukum secara nasional maupun internasional. Perbandingan hukum juga memiliki fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Proses perbandingan mencari persamaan dan perbedaan, maka kita akan menemukan kelebihan dan kekurangan baik dari sistem hukum atau lembaga hukum. Metode perbandingan yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan mengumpulkan sumber hukum, yang dimana sumber hukum ini bisa diambil dari sejarah hukumnya, sistem hukumnya, dan keluarga hukumnya, serta logika hukum dalam penerapan hukumnya. Dengan mengetahui proses dan metode penyelidikan perbandingan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan penelitian hukum. Pengaturan hukum perdata berasalkan dari hukum Islam dan hukum adat yang selama belum diatur dalam undang-undang baru yang dibuat oleh pemerintah nasional yang menyebabkan pluralisme hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata ini dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum maupun sistematika pengaturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbandingan hukum perdata atau comparative law system didefinisikan sebagai suatu cara untuk membandingkan suatu sistem hukum di dunia hukum dalam mencari persamaan dan perbandingan dalam sistem hukum tersebut, terutama dalam sistem bidang keperdataan. Menurut ahli yaitu Sumadi Iman Soeharto, perbandingan hukum perdata adalah suatu metode atau cara memperbandingkan antara sistem hukum perdata yang satu dengan sistem hukum perdata yang lain. Tujuan dari perbandingan hukum perdata yang pertama adalah untuk mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai sistem hukum yang diteliti.
Kedua, untuk memperoleh pengetahuan mengenai hukum perdata yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah. Yang ketiga, memperoleh dokumentasi hukum. Kemudian keempat, memahami kelebihan dan kekurangan dari konsep bidang hukum perdata yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah untuk menemukan solusi berdasarkan klasifikasi dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Perbandingan hukum perdata berkaitan dengan hal-hal tentang hukum perdata, yaitu membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, membandingkan hukum lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, dan membandingkan hukum di negara satu dengan negara yang lain. Apabila di negara sivil perbandingan hukum bisa dilakukan dengan membandingkan antara sistem hukum perdata yang berlaku di negara bagian, maka berbeda halnya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sumber perbandingan hukum perdata diantaranya diambil dari sumber hukum material, tempat di mana materi hukum itu diambil, seperti yang berkaitan dengan hubungan sosial, politik, dan tradisi atau adat. Di Indonesia, sumber hukum material bisa diambil dari hukum adat dan hukum Islam. Sumber hukum formil, yaitu artinya tempat memperoleh kekuatan hukum yang memang sudah disusun atau dibentuk sedemikian rupa sehingga terdapat beberapa contoh, yaitu undang-undang dan perjanjian antar negara. Terminologi civil law berasal dari kata Latin, yaitu jus civil, yang diciptakan oleh bangsa Romawi sebagai hukum di mana hanya orang-orang Romawi saja yang memiliki privilege terhadap sistem hukum ini, serta orang-orang lain yang berlaku, yaitu ius gentium. Seringkali juga disebut bahwa negara-negara civil law adalah mereka yang sistem hukumnya mengadopsi dari hukum Romawi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Kebijakan ini memiliki alasan sosial politik dan tujuan untuk membatasi peran hakim dalam membuat hukum di negara yang menganut sistem hukum sipil. Peradilan sistem hukum sipil tidak menggunakan sistem juri, yang dimana hal tersebut berlaku juga di peradilan Indonesia. Civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Tradisi Roman Germania adalah sumber sistem hukum ini. Sekira tahun 450 sebelum Masehi, kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis pertamanya yang disebut dengan 12 Tables of Rome. Dengan meluasnya kerajaan Romawi, sistem hukum Romawi ini tersebar di seluruh dunia. Namun, undang-undang umum berasal dari tradisi dan berasal dari presiden yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus. Berdasarkan sumbernya, civil law berbasis pada hukum tertulis, dan menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan kebiasaan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Sementara common law yaitu bergantung pada keputusan hakim dan atau peradilan yang mewujudkan kepastian hukum tetapi mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Pada sistem civil law, penelitian biasanya dimulai dengan meneliti peraturan perundang-undangan. Kemudian diteliti adalah komentar-komentar serta penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, kasus yang digunakan untuk perbandingan dan evaluasi. Dalam sistem undang-undang sipil tidak memiliki asas preseden, sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim tidak dianggap sebagai sumber utama. Studi common law berfokus pada putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Undang-undang dalam bentuk kodifikasi dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Hukum yang adil harus berdasarkan pada hukum positif yang tertulis. Peran badan pembentuk undang-undang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam sistem undang-undang ini yang berdasarkan pada hierarki. Berikut adalah penjelasan dari perbandingan hukum perdata. Kemudian kita akan menjelaskan bahwa kesimpulan dari perbandingan hukum perdata, yaitu perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan erat antara berbagai sistem hukum. Tujuan dari perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum yang diperbandingkan. Menurut Sujono Diryosisworo yang menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah
suatu metode hukum yang mempelajari perbandingan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain untuk membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain yang bertujuan untuk sebagai pemecahan masalah dalam berbagai permasalahan hukum. Perbandingan hukum memiliki peranan yang penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Perbandingan hukum juga memiliki fungsi penting dalam penyempurnaan pembinaan dan pembentukan hukum nasional yang dalam akhirnya digunakan dalam sebagai pemecah masalah, yaitu dalam bidang perundang-undangan seperti kodifikasi dan unifikasi. Demikian penjelasan tentang perbandingan hukum perdata. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.